Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit mengomentari sekaligus memberikan sumbangsi konsep pemikiran saya terkait dengan resolusi konflik yang terjadi di Papua Pegunungan di Kota Wamena baru-baru ini. Saya sudah dengar bahwa konflik itu sudah diselesaikan oleh pemerintah setempat, tetapi menurut saya dan secara de facto kenyataan yang ada hari ini antara masyarakat yang berkonflik itu mungkin di tingkat atas sudah selesai, tetapi di tingkat bawah tetap saling jaga-jaga. Oleh sebab itu proses penyelesaian atas konflik ini saya ingin merekomendasikan agar supaya benar-benar untuk berdamai itu harus pendekatannya melalui pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi. Ini sangat penting karena bagaimanapun juga masyarakat Papua Pegunungan itu menerima agama itu relatif baru, sehingga sekalipun mungkin orang-orang di sana bisa didekati melalui pendekatan agama, tetapi lagi-lagi itu nanti akan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, yaitu sebatas secara seremonial. Di tingkat atas mungkin sudah selesai, tetapi kita harus tahu bahwa antropologi masyarakat Papua Pegunungan, lebih khusus di Kota Wamena, masyarakat suku Dani ini adalah masyarakat yang tradisinya itu perang suku. Perang suku ini oleh ahli seperti Pak Miron Bromley, seorang profesor doktor, dia mengatakan bahwa agama bagi orang Papua, khususnya di Lembah Balim, itu sedikit bisa dianggap agama atau semacam religi Balim Selatan. Dalam tulisan itu beliau menyebut bahwa bagi orang itu mungkin perang itu sebatas perang, tetapi bagi orang Papua Pegunungan, khususnya di kota Lembah Balim, itu perang suku adalah bagian yang dihayati sebagai bagian dari agama. Nah, kemudian begitu baru mulai muncul misionaris tahun 54. Kemudian di Lembah Balim menerima Injil di Ukumerik Aso di Tigima. Itulah penginjilan dimulai tahun 80-an, 90-an dan hari ini masih berlangsung. Mengapa ini bisa harus kita masuk dari aspek antropologi? Karena begini, kemarin itu perang suku yang terjadi antara saudara kita di Boma yang datang dari Kurima dengan yang Lani Jaya itu dipicu oleh persoalan dasarnya adalah konflik masalah tanah. Nah, persoalan tanah ini, kalau tanah khusus di bagian Indonesia Barat itu Ten Hart memberikan nasihat kepada pemerintah Belanda supaya proses penyelesaian masalah perkawinan, adat, budaya itu disesuaikan dengan adat budaya setempat. Antara Madura dengan Jawa dilaksanakan budaya. Tetapi kemudian oleh Sonokronya dia memberikan advice, nasihat kepada pemerintah Belanda, jangan orang Jawa sekalipun mereka menghayati agama itu sebatas sebahagian umum, lebih banyak itu sebatas tetapi kita harus hormati bahwa mereka sudah menerima Islam sebagai agama mereka. Oleh sebab itu dibuatlah kodi, kemudian hari ini yang kita kenal adanya pengadilan agama. Jadi penyelesaian persoalan tanah dan perkawinan sistem hukum Islam itu dilaksanakan oleh Belanda karena menghormati sesuai dengan saran dan nasihat oleh seorang ahli, yaitu Sonokronya, maka dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, apakah demikian harta waris mewaris tanah itu sama di Papua? Tidak. Papua penguasaan tanah itu di situ ada namanya moiety, yaitu marga. Misalnya macam di Lembah ini ada marga Hubi, Kosai, kemudian Itlai, Haluk, kemudian di sebelahnya ada Lokobal, ada Wuka, ada Aso, ada Lani, ada Yelipele, kemudian ada Hilapok, ada Mabel. Di Lembah ini banyak sekali marga yang disebut yang moiety. Kemudian di dalam marga itu ada diikat menjadi
semacam diikat dengan apa namanya satu keluarga. Nah, kemudian itu disebut dengan misalnya Lagowan Matuan, Wuka Hubi, kemudian Lani Wetapo, Lani Matuan. Nah, kemudian ini lalu muncul konfederasi. Nah, konfederasi inilah kelompok-kelompok perang suku, kemudian itu yang menguasai tanah-tanah yang ada, lokasi-lokasi yang ada. Nah, karena itu saya melihat konflik ini awalnya dipicu dan motif lebih banyak itu, kemudian keikutsertaan saudara-saudara kita dari atas turun pakai lembaga gereja, misalnya Baptis, Gereja Gidi. Pasukan-pasukan ini digiring oleh gereja untuk kemudian menyerang dan menguasai tanah orang di lembah. Kesannya seperti itu, walaupun ini mungkin tidak diungkap oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi dan pemerintah tidak mengungkap ini, tetapi secara de facto ini sedang kita lihat, saksikan, itu yang nyata, itu yang terjadi. Mungkin secara de jure atau secara tertulis atau secara hukum mungkin tidak ditulis atau tidak dinyatakan, tetapi fakta secara de facto yang terjadi, yang kita saksikan, yang kita lihat, agama digunakan untuk melakukan pembunuhan, sementara agama itu sendiri pipi kiri diberikan, maka pipi kanan ditampar, maka berilah pipi kiri. Mungkin secara teologi seperti itu di dalam saudara-saudara kita di Kristiani ya, dan mungkin juga di dalam Islam juga demikian. Jadi saya ingin memberikan rekomendasi terkait dengan untuk menyelesaikan konflik ini. Di Lembah Balim ini harus dilihat ada 3 peta, karena itu penyelesaian harus melalui adat budaya, karena ini terkait dan sangat banyak terpengaruh oleh persoalan tanah lokasi pembangunan kantor gubernur. Misalnya di lembah ini ada 3 penguasa yang pada masa lalu pengaruhnya sampai hari ini masih kuat, yaitu di utara Kurulumabel yang ada Mumi itu, kemudian di tengah sini ada Silodoga yang pernah seorang antropolog wanita pernah menikah itu. Nah, di sebelah selatan itu Ukumiarik Aso. Kemudian ada di bagian sebelahnya lagi tenggara itu ada Haluk. Di tengah lembah sini ada Hubi dengan Kosai. Jadi ini marga-marga besar yang punya pengaruh besar, yang menguasai sejumlah lokasi, sejumlah tanah wilayah-wilayah lembah ini. Nah, pemerintah hari ini menginginkan lokasi pembangunan kantor gubernur. Kemarin saya sempat ditelepon oleh kaum intelektual seluruh Lembah Balim untuk menolak kehadiran dan pembangunan lokasi kantor gubernur, kantor DPRP, MRP di Lembah Balim. Mereka ingin supaya silakan bikin di daerah lain, di Yahukimo atau di Dani Barat. Tapi saya bilang kalian harus rasional. Saya mencontohkan bahwa ketika Belanda datang, hari ini konflik terjadi ini sebenarnya bagian dari Divide et Impera. Jadi ketika Belanda membangun istana negara yang hari ini ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Cipanas dan lain sebagainya. Belanda begitu terusir ketika Soekarno memproklamirkan Indonesia merdeka, semua bangunan gedung istana tidak dibawa ke Hollandia, tidak dibawa ke Belanda. Karena itu penyerahan tanah ini Pak Gubernur seharusnya masuk melalui MRP. Karena di MRP itu ada perwakilan adat. Karena itu dan mereka yang punya akses sampai ke tingkat bawah. Kepala suku ini kemudian didekati, penyelesaian itu akan secara holistik, secara menyeluruh, secara tuntas itu akan bisa terlaksana. Tapi kalau hanya secara de jure dan secara secara demonstratif bahwa ini kasih patah panah lalu kemudian di atas itu memang di tingkat atas oke selesai, tetapi di tingkat bawah tidak akan selesai. Karena itu satu orang tetap permusuhan itu akan saling membunuh secara diam-diam dan itu terus akan berjalan. Nah, untuk itu saya kembali ingin menyampaikan bahwa LMA harus dilibatkan, MRP harus dilibatkan, dan ini adalah wilayah mereka yang kemudian difasilitasi, dimediasi oleh Bupati dan Gubernur seluruh Papua Pegunungan, 8 kabupaten dan 1 gubernur ini, itu harus melalui adat budaya. Jadi saya sarankan konsep penyelesaian konflik ini harus melalui pendekatan antropologi, pendekatan adat budaya, bukan pendekatan agama, bukan pendekatan pemerintah. Jadi kalau pemerintah seharusnya kan polisi yang sudah harusnya
melakukan pencegahan karena mereka punya intelijen, mereka punya BIN, mereka punya intelijen di lapangan dan lain sebagainya. Ketika hari H mau muncul itu kan intelijen sudah tahu bahwa ini akan terjadi konflik. Senjata keras dengan noken yang bintang Papua, bintang Kejora itu saja ditakuti sehingga harus senjata mutakhir lapis-lapis itu akan dihambat dan dihadapi. Tapi ini perang yang terjadi seolah-olah ditonton, dibiarkan, bahkan diberikan di ruang untuk kemudian mereka saling membunuh. Ini yang terjadi. Karena itu saya ingin kembali kepada kesadaran kepada seluruh intelektual Papua Pegunungan dan dalam hal ini Pak Gubernur dan para bupati di Papua Pegunungan. Proses penyelesaian konflik yang hari ini terjadi di Papua Pegunungan harus melalui pendekatan antropologi, yaitu pendekatan adat budaya, di mana LMA dengan MRP harus dilibatkan dan mereka punya ranah dan mendekati seluruh tokoh-tokoh yang pernah ada, karena di situ ada namanya konfederasi, ada namanya aliansi, sehingga aliansi misalnya Ukumarek Aso di bawah pengaruh Ukumarek Aso di bagian selatan itu ada Solokobal, ada Mulatipo, ada Lanitapo, ada Sulipele, ada Asotapo, ada Kuantapo, ada Meatapo, ada Mulatipo. Nah, kemudian di sebelah di lembah sini ada Bukatapo, ada ini sampai dengan Logomabel. Ini yang di bagian tengah dan di bagian utara. Nah, melalui pendekatan inilah yang akan bisa selesai karena Wing Ero atau Wim Ero itu mereka yang tahu. Itu artinya sumber konflik ini miliknya siapa? Perang ini miliknya siapa? Tadi saya sudah menyebut bahwa agama bagi orang Papua Pegunungan itu sedikit agak dianggap agama, religi. Itu menurut Miron Bromley ya, Miron Bromley dalam tulisannya Religi Balim Selatan itu, beliau meyakini dan meneliti ternyata bagi orang Lebah Balim itu agama itu bagian dari kesuburan, sehingga tetap relasi-relasi hubungan dengan kosmologi ya, hubungan keterkaitan antara manusia dengan alam dan dengan itu harus dijaga. Karena itu perang itu sedikit dianggap dari agama. Nah, karena itu mengapa hal-hal ini saya lihat bahwa banyak pihak yang mungkin secara demonstratif, secara itu tidak menyelesaikan konflik yang sesungguhnya. Karena itu saya sarankan konflik untuk bisa menyelesaikan keseluruhan ini harus didekati dengan pendekatan adat budaya, dan soal ini yang muncul ini lebih pada karena persoalan tanah. Jadi tanah di Papua berbeda dengan di Indonesia Barat. Di Indonesia Barat itu penyelesaian persoalan tanah itu sudah merupakan hak warisan yang disesuaikan dengan hukum syariat Islam. Tetapi di Papua penguasaan tanah itu dimiliki oleh kelompok, oleh konfederasi atau oleh marga keluarga. Karena itu tidak dapat dijual belikan, tetapi tanah itu digunakan untuk pemanfaatan secara bersama, kegunaan untuk sama-sama, untuk berkebun, untuk dan lain sebagainya. Jadi tanah tidak pernah bisa dijual belikan. Yang bisa itu tanah hanya untuk digunakan, dipakai, tapi tetap kepemilikan hak itu dimiliki oleh kelompok-kelompok suku, baik itu konfederasi, aliansi maupun kelompok Moiti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf ya, mungkin itu saya melihat bahwa konflik ini harus diakhiri secara tuntas dan selesai secara setuntas-tuntasnya. Apa yang sudah dicoba dilakukan itu juga merupakan bagian dari usaha, tetapi saya melihat bahwa itu tidak akan menyelesaikan secara komprehensif, holistik dan menyeluruh. Karena itu saya berikan sedikit saran untuk lakukan pendekatan secara menyeluruh. Dan kepada teman-teman generasi muda yang kemarin sempat menghubungi saya untuk menolak lokasi penyediaan layanan pemerintahan publik di Lembah Balim, tetapi mau ini itu, saya ingin sampaikan secara rasional bahwa itu juga bagian dari dialektika, sehingga saya bilang kalian harus rasional dan juga itu bagian dari salah satu tawaran, tetapi juga harus berpikir karena ini juga akses untuk membuka pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir gagasan-gagasan seperti itu boleh, itu bagian dari dialektika, tetapi tetap akan menjadi dilema. Apalagi Pak Wakil Presiden mungkin waktu itu dan BPN sudah mengesahkan lokasi yang saat ini di Boma Atas itu, saya pikir sudah menjadi resmi. Tinggal hanya bagaimana Pak Gubernur masuk melalui pendekatan MRP dengan LMA dan kepala-kepala suku yang ada di situ, baik di Welesi maupun Woma. Itu pasti akan bisa dilaksanakan pembangunan itu, karena provinsi lain DOB ini mereka sudah membangun, sudah punya kantor gubernur.
Jadi yang belum itu hanya kita. Oleh sebab itu saya akhiri, mungkin itu sebagai bagian dari saya rekomendasinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.